Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sel, yaitu ada bentuk sel uniseluler, sel tunggal yang tidak terbagi lagi, dan ada multiseluler, tersusun dari banyak sel yang membentuk jaringan organ dan sistem organ. Ada batang bakteri menyerupai silinder atau batang, dan dia bulat, itu bakteri, bentuk sel bakteri yang bulat atau hampir bulat, dan tumbuh berpasangan atau berkelompok. Memiliki badan buah mushroom berbentuk benang-benang kecil yang disebut hifa. Lalu ada fungsi sel. Fungsi sel menghasilkan energi untuk sel terjadi di dalam organel sel seperti mitokondria dan peroksisom. Pertumbuhan dan perkembangan biakan, sel dapat membelah untuk memperbanyak diri dan mengeluarkan zat-zat sisa, membuang zat sisa, metabolisme, dan racun dari dalam tubuh. Lalu ada ukuran sel. Ukuran sel berukuran sangat kecil, mikrometer. Sel diperlukan mikroskop monokuler, biokuler, elektron, atau inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Sel terdapat panjang atau lebar yang diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Lalu ada klasifikasi. Klasifikasi struktur sel ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi. Ada sel prokariotik dan eukariotik. Ada sel prokariotik, sel yang tidak memiliki membran, sel berukuran 1-10 mikrometer, uniseluler, aerobik atau anaerobik, struktur DNA melingkar, sintesis RNA pada sel bakteri, cyanobacteria, dan algae. Dan ada sel eukariotik, sel yang memiliki membran inti, organel kompleks, dan terbungkus membran. Sel berukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks. Bersifat aerob, struktur DNA lurus dan sangat panjang. RNA disintesis di dalam inti sel, dan multiseluler atau uniseluler. Dan ada juga sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki kloroplast, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan glioksisom. Sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru, meristem jaringan embrionik seumur hidup, biasanya tidak ada nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, liginin, dan pektin. Lalu ada sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplast, totipotensi lebih rendah dari sel tumbuhan, sitokinesis dengan invaginasi. Dan ada juga sel bakteri, itu memiliki flagel atau tricha, bentuk sel tetap. Sitoplasma mengandung granula spora vakuola dan massa pembentuk inti. Membran sel, inti sel, ribosom, dan volutin, ada mitokondria, spora, dan kapsul berupa lapisan mucus, berkaitan dengan sifat fotogenetitas. Dan yang kedua itu ada organel sel. Organel sel ini ada struktur sel. Struktur sel, inti sel nukleus, pusat reaksi kontrol aktivitas dan reproduksi sel, bentuk bulat atau spherical dan umumnya di tengah polinuklear. Meter 6-8 nm, memiliki membran inti atau tidak ada berpori, mengandung DNA dan tempat kromosom. Dan ada juga inti sel, nukleolus menempel pada nukleus, memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang bergabung dengan histon, memiliki DNA dan RNA, polimerase dan enzim glikolisis, dan membran inti sel terdiri dua lapisan dengan pori 400-700A dan berjarak 200-300A. Berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom. Ada protoplasma dan terbagi sitoplasma, seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi, terdiri atas ekstoplasma, komponennya 75% sampai 85% air, 10-20% protein, 2-3% karbohidrat, dan 1% senyawa anorganik. Mengandung senyawa organik, hasil metabolisme, dan organel. Lalu ada vakuola, berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan. Respirasi dibantu enzim, memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik. Berfungsi menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi hingga memacu air masuk secara osmosis dan tekanan yang terjadi mendesak.
sebagai tempat penyimpanan unsur senyawa yang diekskresikan oleh sitoplasma. Lalu ada mitokondria, tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Membran ganda memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein suksinat dehidrogenase, dan bentuk bulat memanjang kapsul dengan berbagai ukuran, diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Dan ada ribosom. Ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan terdapat dalam kromatin pada inti sel. Terdiri atas nukleoprotein 15 mikrometer, tempat sintesis protein. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Terdapat juga pada sitosol. Dan ada juga mesosom. Re pada sel jamur diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dalam pembelahan sel. Pada sel prokariota berupakan pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Dan ada juga lisosom, yaitu diameternya 250-270 mikrometer. Lisosom primer langsung berasal dari aparatus Golgi. Sitolisosom bahan sel yang sudah tidak terpakai. Organel yang memiliki enzim hidrolase. Kloroplas. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Tempat fotosintesis memiliki pigmen, klorofil membran ganda, stroma reaksi gelap, plastida tidak berwarna, leukoplas. Dan ada tentang siklus sel, ini yang terakhir. Siklus sel prokariotik itu terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebabkan pembelahan biner, dan ada juga tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya ini ada 3, replikasi DNA bakteri yang berbentuk sirkular, diprediksi dimulai dari titik awal replikasi. Yang kedua, pertumbuhan sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Dan yang ketiga, sitokinesis, septum memisahkan sel menjadi 2 sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Ada siklus sel eukariotik yang terdiri dari 2 fase utama. Yang pertama itu interfase, yang fasenya persiapan sel untuk pembelahan terdiri dari fase G1, fase S, dan fase G2. Dan yang kedua ada fase M, mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Dan yang terakhir itu ada apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Apoptosis memiliki fungsi, yaitu mengangkat sel yang rusak, menjaga sel menjadi lemah karena kekurangan nutrisi, mencegah penyebaran infeksi virus, dan menjaga homeostasis jaringan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.